Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pimpinan kita, kepada suri tauladan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajaran sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita yang hadir di masjid ini di yaumul qiyamah nanti, insyaallah kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan tausiah adalah Bapak Ustadz Edison. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan tausiah sampai waktu subuh. Dan di akhir acara nanti ada sesi tanya jawab. Barangkali ada jemaah yang ingin bertanya atau ada jemaah yang ingin menambahkan, dipersilakan di akhir sesi ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak hadirin jemaah sidang sholat subuh yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, jamaah taklim ba'da subuh di Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah yang dilakukan oleh Allah SWT. Jamaah Al-Madinah Al-Munawwarah itu bercahaya. Dulu jadi zaman Nabi Masjid Al-Madinah itu tidak ada lampu, berasapkan kurma, dindingnya kayu, pohon-pohon kurma, alasnya pasir,
Tapi walaupun tidak ada lampu dia munawar. Kenapa dibilang munawar? Bercahaya. Bercahaya karena keimanan Rasulullah dan para sahabatnya itu keimanan yang tertinggi. Jadi bercahaya di mata Allah dan para malaikat itu seperti bercahaya di cahaya, setitik cahaya di muka bumi gitu ya. Jadi muka bumi ini bercahaya kalau ada orang yang berzikir, bersalawat gitu ya. Orang ibadah kalau Allah itu cahaya. Cuman yang bisa melihat selain jin dan manusia yang bisa melihat cahaya itu. Insya Allah masjid ini bercahaya juga ya di mata Allah dan Rasulnya gitu ya. Kita sebagai umatnya tentunya kita juga bertugas membanggakan Rasulullah gitu ya di hadapan Allah gitu ya. Bahwa umat Rasulullah sekarang masih bisa beribadah, masih bisa menjauhi maksiat. Tak lupa salam dan salawat pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau juga, zuriat beliau, istri-istri beliau, ahli baik beliau, dan para sahabat. Dan insya Allah kita sebagai pengikutnya bermohon kepada Allah SWT mudah-mudahan kita tetap dijadikan umat Rasulullah SAW, tetap bisa menjalankan kebaikan, menjalankan amal ma'ruf munkar, dan diakui sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti, hingga akhir hayat kita. Dan kita berharap juga Allah memberikan izin pada baginda Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada kita. Karena tidak lain dan tidak bukan kita cuma berharap syafaat. Ibadah kita mungkin masih kurang, jauh, sangat kurang jauh. Dosa kita, nauzubillah, banyak ya. Ibadah belum tentu diterima, dosa belum tentu diampuni. Jadi bisa jadi kita membawa amal yang sedikit, dosa yang banyak. Berat timbangan kita mungkin berat ke sebelah kiri ya. Kita bakal dapat buku catatan amal sebelah kiri. Mudah-mudahan tidak gitu. Yang memberatkan di timbangan kita tuh syafaat gitu. Jadi ada cerita di satu riwayat gitu ya. Ada seorang laki-laki dia ditimbang di yaumil mizan nanti. Ditimbang beratan maksiatnya, dosanya. Amalnya sedikit, dosanya banyak, berat. Dia timbangnya miring sebelah kiri gitu ya. Tiba-tiba di timbangan itu pemuda itu dikasih secari kertas ya, cari kertas oleh seorang yang bercahaya gitu ya. Cari kertas. Coba kamu taruh kertas ini di timbangan gitu. Cari kertas gitu. Taruh cari kertas itu di timbangan. Cuma secari kertas itu memberatkan timbangan yang banyak amal kebaikannya gitu. Artinya dia catatan amalnya bagus. Pemuda tadi tanya, Anda siapa? Dan apa secari kertas itu? Terus yang memberikan itu dibilang, saya Rasulullah SAW, saya Nabi Muhammad SAW. Dan secari kertas itu, kamu walaupun banyak maksiat, banyak amal sedikit, banyak maksiat, tapi kamu setidaknya pernah satu kali bersolawat padaku. Secari kertas itu adalah solawat, solawat dari orang soleh. Demikian besarnya ibadah bersolawat. Padahal orang banyak meremehkan mungkin ya, banyak berfokus pada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhur. Itu jelas harus itu ibadah mahdhur. Tapi kita juga jangan lupa bersolawat. Banyak-banyak kita bersolawat.
Orang yang paling dekat Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersolawat. Hadis apa alaih gitu ya, Bukhari Muslim. Jadi banyak-banyakkanlah kita bersolawat. Ikhlaslah kita bersolawat. Rindulah Rasulullah SAW karena in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakanlah jika engkau mencintai Allah maka ikutilah Rasulullah SAW. Cintailah kekasihnya. Cinta Allah, cinta Rasul. Baik, bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang Taala, kita sudah di bulan Rajab ya. Mungkin kita sharing sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Walaupun yang pertama dari hikmah Isra Mi'raj itu terjadi mayoritas jumhur ulama 27 Rajab ya. Sekarang berapa Rajab? Tasliyah di sini maksudnya hiburan ya, tidak pada Rasulullah SAW di mana pada tahun di mana Isra Mi'raj itu terjadi sekitar 10 tahun usia baginda Rasulullah sekitar 50 tahun 10 tahun setelah dia diangkat menjadi Rasul. Dia kehilangan dua orang yang tercinta, Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib. Khadijah adalah istri pertama beliau. Perlu diketahui Rasulullah tidak poligami waktu Khadijah sebagai istri gitu ya. Jadi Rasulullah menyarankan poligami. Bukan Rasul tidak mampu gitu ya, tapi qadarullahnya Rasulullah tidak poligami gitu ya. Dan memang tidak ada perintah poligami waktu di zaman Khadijah gitu ya. Jadi Bapak kalau yang poligami mau ikut sunnah Rasulullah SAW, tunggu maaf istri wafat dulu gitu. Istri pertama wafat dulu baru niat poligami gitu. Kalau sekarang, tapi kalau mampu silakan. Tapi kalau mau ikut sunnah Rasulullah SAW, Khadijah wafat baru dia poligami. Gitu ya. Bukan doain istri bapak duluan ya. Nah, gitu ya. Istri beliau merupakan sosok yang paling dicintai Rasulullah SAW. Istri pertama di saat-saat susah, saat-saat senang dan saat-saat susah. Dan Rasulullah tidak melamar Khadijah. Khadijah yang melamar Rasulullah SAW. Maksudnya Khadijah yang menawarkan diri gitu ya. Dan ini biasa dalam tradisi Arab gitu ya. Perempuan boleh menawarkan diri pada seorang jomblo maupun seorang yang sudah bersuami boleh menawarkan diri. Kalau cocok bisa kita nikah, nggak perlu macam-macam, nggak perlu pacaran atau segala macam gitu ya. Kita perlu pacarannya setelah nikah. Dan tentunya kita boleh menimbang-nimbang istri sebelum nikah itu, misalnya istri cocok atau tidak, gitu. Sekufu atau tidak, agamanya bagus atau tidak, dia berharta atau tidak, gitu. Keturunan bagus. Khadijah merupakan keturunan yang mulia, nasab yang mulia. Dia juga wanita yang terhormat gitu ya, menjaga kehormatannya sebagai janda. Dia janda, tapi juga dia menjaga kehormatan. Banyak laki-laki yang sudah melamar beliau, tapi tidak jodoh lagi yang ditolak gitu ya. Khadijah ini juga bukan wanita sembarangan, dia wanita konglomerat di zamannya gitu ya. Sepertiga kekayaan Mekah pada itu dipegang Khadijah. Jadi paman-pamannya baginda Rasul itu kaya-kaya juga, tapi nggak ada apa-apanya dibanding Khadijah. Jadi banyak sebenarnya bangsawan yang meminang dia, tapi kata Allah, Khadijah melihat tanda-tanda pada Rasulullah itu, tanda-tanda kenabian setelah dia berkonsultasi dengan pamannya Waraqah bin Nawfal ya. Tanda-tanda kenabian
dan dia melihat cahaya seperti Bunda Aminah, bundanya Rasulullah SAW, melihat cahaya pada Abi Abdullah, ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia melihat cahaya seperti itu karena cahaya kenabian ini turun temurun Pak, dari zaman Nabi Adam diturunkan. Orang-orang tertentu disingkapkan bisa melihat cahaya kenabian, cahaya nur yang terpancar dari diri seseorang. Betul Khadijah melihat Rasulullah SAW karena dia bertanya pada Al-Qam, dan Al-Qam membenarkan bahwa tanda-tanda kenabian itu ada pada di diri Muhammad SAW muda. Akhirnya Khadijah menawarkan diri dan Rasulullah pun menyetujuinya terjadi pernikahan. Dan dari Khadijah ini ada 6 orang anak ya. Sekitar 6 orang anak ya. Dan dari Khadijah ini yang anak yang menurunkan ya, dari Fatimah ya. Ada Rasulullah punya anak dari Mariatul Qibtiyah Ibrahim, tapi tidak lama. Dan dari Fatimah inilah mengalir pada cucu-cucu Rasulullah sampai sekarang. Dan nasab Rasulullah itu nasab yang paling terjaga, ada silsilahnya gitu ya. Bandingkan dengan kita misalnya raja-raja Mataram, raja-raja ini itu belum tentu terjaga seperti itu. Nasab Rasulullah ini nasab yang paling terjaga. Ada itu apa? Ada lembaganya khusus Robitoh Alawiyah ya. Itu yang ngecek, menyelidiki nasab-nasab Rasulullah SAW sampai saat ini. Jadi kalau orang yang ngaku-ngaku habaib misalnya itu bisa dicek nasabnya. Kalau memang dia benar, ada tersimpan di Robitoh Alawiyah. Kalau dia belum, atau mungkin banyak juga ada yang palsu mengaku habaib itu ada. Karena dia melihat keuntungan mungkin mengaku jadi habaib, banyak musroh, banyak uang itu situ gitu ya, seperti itu. Dan Abu Thalib itu juga seorang paman, walaupun pada akhirnya di sini ada perdebatan, cuman mayoritas ulama Abu Thalib itu masih musyrik ya setelah dia meninggal. Ada juga yang sempat dia beriman, itu masih perbedaan pendapat. Toh walaupun demikian Abu Thalib ini membantu juga seorang paman yang dia tidak berharta seperti paman Rasulullah yang lain, tapi dia membantu dengan tenaganya, dengan pengaruhnya, supaya orang-orang jahat tidak mengganggu beliau, perjuangan beliau. 2 orang ini yang di awal-awal dakwah kenabian menjaga ini meninggal ya. Dan Rasulullah sedih banget kalau kita bandingin bayangan kita punya orang yang kita cintai gitu ya, berjuang dari susah maupun senang gitu. Tiba-tiba dia mendahului kita gitu ya. Tentunya tuh duka yang luar biasa. Ayolah berhiburlah Rasulullah SAW, qadarullah ya, dengan diperjalankannya Rasulullah SAW pada malam 27 Rajab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bolak-balik pulang pergi. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, dan itu merupakan perjalanan yang berkah
memberkahkan, memberi cahaya. Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui lagi melihat, mendengar dan lagi melihat. Di situ cuma disebutkan perjalanan Isra. Sesuai suratnya Isra, tapi dalam hadis kita ceritakan jika ada Mi'raj. Dan perjalanan ini juga mengukuhkan, kalau dalam orientasi itu biasanya apa tuh? Dikukuhkan. Tahbisan. Jadi Rasulullah yang lagi down gitu ya, lagi sedih luar biasa. Dihibur lagi, oh kamu benar gitu ya. Kamu nabi dan rasul, akhir zaman. Pemimpin para nabi. Setibanya di Masjidil Aqsa, di riwayat lain adalah dia bilang ada juga di Baitul Maqmur, ada juga Masjidil Aqsa yang di Palestina. Ada juga yang riwayat lain yang di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur itu Ka'bah yang ada di mana? Di langit ya, di Baitul Maqmur. Itu Rasulullah SAW mengimami ruh para nabi. Ini menjadi dalil jika semua kita bisa bertemu ruh orang yang sudah meninggal. Bisa. Mungkin dalam mimpi masih bisa ketemu ruh orang tua kita, ruh guru-guru kita, mungkin ruh keluarga kita yang sudah wafat itu bisa ketemu. Dalam riwayat ini dia mengimami sholat di Masjidil Aqsa dengan para nabi. Para nabi ada berapa Pak jumlahnya? Yang wajib kita ini 25. Tapi di sini dia mengimami 124.000 nabi. Jumlah nabi itu 124.000, banyak sekali. Jadi cuman yang wajib kita ketahui 25. Dia jadi imam. Ini mengeraskan Rasulullah sebagai pemimpin juga para nabi. Terus diantara rangkaian besar Rasulullah juga Islam sebagai agama fitrah. Islam ini agamanya bukan agama Rasulullah saja, tapi agama dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Semua nabi agamanya Islam. Islam itu berserah, gitu ya. Menyerahkan diri, pasrah kepada Allah SWT yang menjadikan kita. Jibril membawa waktu sholat 2 rakaat Baitul Maqdis. Jibril juga kasih 2 minuman, susu dan 1 lagi khamar. Rasulullah tanpa ragu minum susu. Ini fitrah, kesucian. Andai kata Rasulullah minum khamar, mungkin kita nggak tahu jadi apa. Walaupun nanti di surga khamar itu halal Pak. Nah, nanti kamu minum khamar di surga aja Pak. Tapi tidak memabukkan di sana gitu. Khamarnya murni khamar beneran gitu, khamar yang diridhoi gitu. Kalau di sekarang khamarnya dilarang gitu ya. Susu itu fitrah, suci gitu ya. Itulah tanda. Dan juga menegaskan kedudukan Masjidil Aqsa di sini. Masjidil Aqsa kiblat pertama ya Pak. Kiblat pertama sebelum Makkah jadi kiblat sekarang gitu. Kita kiblat ke Masjidil Aqsa dulu. Itu beda tuh kalau di Arab gitu ya. Kiblat dari Arab itu Aqsa itu timur gitu. Timur benar ya? Bukan timur, tapi ke arah utara. Kalau dari Indonesia ya tetap ke barat-barat juga gitu. Tapi kalau dari Mekah atau dari Madinah gitu ya. Madinah itu kan di tengah-tengah 500 kilo ya, sekitar 500 kilo.
Itu dari Madinah itu kalau Aqsa itu sekitar hampir ke utara, timur laut, barat laut. Tapi kalau dari Madinah ke Makkah itu barat gitu ya. Kalau dari kita juga barat ada barat daya sedikit ya. Jadi beda gitu ya. Sebenarnya Allah juga kalau menegaskan timur barat itu punya Allah. Nggak masalah sebenarnya menghadapkan wajah kita kemanapun gitu ya. Ini juga menegaskan bukan berarti Ka'bah itu berhala bagi kita gitu. Karena ini cuma simbol saja persatuan. Sebenarnya menghadap kemanapun, sholat kemanapun, Allah di situ gitu. Wajahnya timur barat Allah yang punya. Tapi kita memang disuruh untuk satu titik supaya ada persatuan di situ. Gitu. Kita berhaji di situ. Gitu. Kita mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi batu, Pak ya. Ka'bah itu pusat energi alam semesta itu nyambung pada Baitul Maqmur, Ka'bah yang Baitul Maqmur. Dan perintah Allah yang jelas itu. Kalau Allah perintah ke arah sini itu perintah Allah. Semata-mata perintah Allah, bukan karena kita menyembah Arab Saudi gitu, langsung menyembah batu di Ka'bah. Banyak. Kenapa saya bilang gini? Karena ada yang orang-orang di luar Islam memfitnahnya seperti itu. Jadi kita bisa jawab gitu ya. Bukan karena kita bukan menyembah batu, bukan menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah yang menyuruh kita berkiblat ke sana. Gitu. Perlu dibedakan. Beda sama orang yang menyembah berhala gitu ya. Kita bukan menyembah berhala. Dan di Isra Mi'raj itu urgensi sholat karena sholat 5 waktu ya. Sebelumnya udah diwajibkan kita sholat. Sebelum Isra Mi'raj kita juga sholat. Cuma sholat apa? Tahajud. Tahajud itu sholat wajib sebelum sholat 5 waktu. Baru ini sholat 5 waktu setelah Isra Mi'raj. 5 waktu yang disyaratkan. Dalam riwayat lain, dalam riwayat itu sebenarnya Allah kalau mau kita sholat 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu itu jadi, Pak. Kalau dalam 24 jam 50 waktu berarti setiap 1 jam 2 kali sholat tuh. Bisa ngapa-ngapain kita, Pak? Benar nggak? Nah, alhamdulillah Allah meringankan gitu. Allah memberi keringanan pada kita sholat 5 waktu sekarang. Itu juga bukan buat Allah loh. Sholat Allah nggak butuh sholat kita. Sholat ini buat kita supaya kita selalu ingat sama Allah. Emang kita nggak boleh lupa sama Allah, Pak. Seharusnya ya, sedetik pun gitu. Makanya sholat 5 waktu ini latihan sebenarnya. Latihan yang wajib yang harus kita kerjakan. Paling tidak, kalaupun kita lupa gitu ya, paling tidak 5 waktu ini jangan lupa, jangan ditinggal. Gitu ya. Syukur-syukur kita tambahkan sholat-sholat sunnah yang lain. Gitu ya. Ataupun kita tidak sholat, tapi pikiran kita tetap bagaimana hati dan jiwa kita yang dalam sholat itu kita bawa di luar sholat. Kita selalu menunduk, gitu kan, menunduk ada tempat sujud, artinya kita juga menundukkan pandangan gitu ya. Begitu dua sholat ya, mata kita tidak liar gitu ya, melihat yang baik-baik, melihat yang indah-indah gitu ya. Ada indah yang halal dilihat, ada indah yang haram dilihat gitu ya, dilihat terus-terusan gitu ya. Kita melihat istri sendiri halal tuh malah suruh terus-terusan gitu, melihat dapat pahala gitu, bercanda dengan istri dapat pahala gitu. Tapi kalau istri orang lain, nah itu bahaya gitu. Mau bilang jelek, jangan gitu ya. Melihat yang bukan haknya, melihat yang bukan mahram gitu. Hati-hati, kita harus selalu menundukkan pandangan mata dan pandangan hati kita. Sholat juga sebagai hiburan, Pak. Hiburan kita. Paling tidak dalam waktu kita ada waktu-waktu kita galau ya.
antara sholat subuh misalnya sampai sholat zuhur itu ada waktu-waktu kita mungkin merasa jauh gitu ya. Tiba-tiba lagi merenung, bertafakur gitu ya, hidup ini ada azan zuhur, kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita beraktivitas lagi, galau lagi, ada azan sholat asar, kita sholat asar. Terus berkesinambungan, apalagi laki-laki, nggak ada namanya M ya Pak ya, nggak ada alasan M ya, laki-laki setelah balik sampai dia akhir hayat nanti tetap sholat, nggak ada keringanan tuh. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, tapi nggak bisa bergerak. Apa yang bisa kita gerak? Mata kita bisa bergerak, kita sholat dengan mata kita. Mata tidak bisa bergerak, tapi hati kita masih mendengar, telinga masih bisa mendengar. Dengan sesuai kemampuan kita sholat. Kecuali kita sudah tidak sadar, nah itu di luar sudah tidak takwif, tidak sadar ya tidak bisa sholat lah gitu ya. Sholat harus yang berakal, tidak kalau tidak sadar itu hilang akalnya. Itu tidak wajib sholat, hanya jangan ditinggal sedetik pun. Kita walaupun bermaksiat seperti apa, kita penuh dosa, sholat itu jangan ditinggal. Enggak kewajiban atas kita gitu ya. Ini sebagai sambungan rasa juga kepada Allah SWT, supaya kita selalu berkoneksi kepada Allah SWT gitu ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk yang bisa menghibur kita. Kalau kita salat gerak sana sini tanpa makna, bacaan cepat-cepat sama segala macam, tidak khusyuk, itu salat ingat yang lain-lain. Justru itu kita harus latih supaya jadi kita justru salat yang benar-benar khusyuk. Kita juga meminta Allah gitu, karena pada hakikatnya Allah juga yang mengizinkan kita sholat gitu ya. Allah juga yang membimbing kita menjadi sholat kita khusyuk atau tidak. Ini para sahabat dan ini sudah mencapai ini sholat khusyuk. Sayyidina Ali itu dibunuh waktu sholat Pak. Pedang. Walaupun Sayyidina Ali 3 hari kemudian baru meninggal, tapi dia tetap ngurusin sholatnya gitu, walaupun tebas pedang sama Ibnu Muljam ya, kalau saya tidak salah. Ibnu Muljam ini ya dia alim juga sebenarnya, hafiz Quran dia, tapi karena pemahamannya menyimpang gitu ya, menganggap Ali tidak bisa berbuat adil gitu ya. Jadi ini maksud dari Khawarij gitu. Dari sini juga akhirnya keluar paham yang menyimpang yang terlalu memuja Ali, Sayyidina Ali. Jadi Syiah sama Khawarij dari dulu paham berantem mulu gitu ya. Berantem mulu gitu ya. Syiah zaman sekarang, Khawarij zaman sekarang masih ada gitu. Tapi kita serba salah memerangi gitu kan. Selama mereka tidak memerangi kita, ya tidak boleh memerangi. Karena itu termasuk masih saudara kita, walaupun mereka menyimpang, masih saudara kita. Tapi kalau mereka menyerang dulu ya, kita sebagai kita tidak mau cari musuh, tapi musuh datang menantang, kita pantang mundur juga. Ya, lo jual lo beli, lo nggak jual ya gue nggak beli gitu kan. Kita ya damai-damai saja. Lo lebih damai, jangankan sama Syiah, sama Khawarij, sama non-muslim yang lain pun, kalau kita damai ya damai sama orang ateis, sama orang Nasrani, orang Yahudi. Kalau memang damai aja. Di Palestina sana sudah ribuan tahun juga kita damai dengan Yahudi. Cuman ada politikal gitu di situ ya. Zionis itu yang bikin sekarang konflik gitu ya. Padahal kita damai-damai aja gitu loh.
biasa membahu-membahu. Dan memang dari dulu waktu Sayyidina Umar Ibnu Khattab menaklukkan Palestina juga pesannya pesan kedamaian. Sayyidina Umar itu disuruh sholat di dalam gereja Palestina, gereja Ortodoks. Gitu. Sayyidina Umar nggak mau dia sholat di dalam gereja, dia sholat di luarnya, karena dia menghormati ibadah agama lain. Dia tidak menghancurkan, dia tidak merubah gereja itu jadi masjid. Jadi dia menghormati. Malah makanya sekarang kalau di Palestina itu di depan gereja yang menawarkan itu ada didirikan masjid Umar bin Khattab. Terus ditiru sama Soekarno ya. Dia mendirikan masjid Istiqlal di depan katedral. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan kita nggak punya konflik maksudnya gitu, bukan menantang ya, tapi kita tidak punya konflik. Sama-sama tempat ibadah itu silakan digunakan pada fungsinya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin gitu ya. Yang penting kita tidak sholat di gereja, orang gereja juga tidak ibadah di tempat kita gitu, masing-masing aja. Ini menunjukkan toleransi. Umat Islam jangan diajarin toleransi. Kita emang sudah toleran dari dulu, ada aturannya jelas. Kita menghormati agama lain. Dalam perang pun kita tidak boleh mengganggu anak-anak, tidak mengganggu ibu-ibu, orang-orang tua, jangankan manusia, hewan dan tumbuhan aja nggak boleh ditebang tuh, hewan nggak boleh dibunuh segala macam. Itu ada aturannya kalau perang, kalaupun perang. Yang berikutnya menuliskan barisan dakwah. Periode ini dia belum hijrah. Jadi ini barisan dakwahnya cerai-berai. Kalau misalnya Rasulullah sebagai pemimpin galau gitu ya, maaf gitu ya. Apa sedih terlalu biasa, tentunya barisan dakwahnya sedih juga kan? Mana nih gitu kan? Hanya supaya Allah diteguhkan lagi. Allah melembutkan hati Rasulullah lagi supaya tetap teguh dalam perjuangan gitu. Kasih hadiah ini hanya di barisan dakwah Rasulullah dan para sahabat itu jadi teguh kembali. Ini juga keberanian Rasulullah SAW. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah ngabarin loh di bukit itu kepada semua kafir musyrikin gitu. Rasulullah menjelaskan gitu. Saya telah diperjalankan gini. Apa buktinya kata orang kafir musyrik? Saya tunjukkan bukti. Mereka orang kafir ini kan ada yang sering bolak-balik Palestina, Arab Saudi ya, Mekah Palestina. Palestina dulu namanya negeri Syam. Jadi tidak ada nama Palestina, Suriah, Mesir, tapi ada negeri Syam namanya gitu ya. Bolak-balik. Jadi mereka hafal tuh kalau di Masjidil Aqsa tuh berapa bangunannya, berapa segala macam. Jadi kalau di Palestina itu dulu dikasih tembok tuh. Jadi Masjidil Aqsa negeri ini dikasih tembok di Palestina itu. Jadi kalau masuk ada juru kuncinya. Jadi terus yang biasa dagang sana juga bisa melihat gitu, berapa bangunan. Jelaskan Rasulullah ini tiang-tiangnya seperti ini gini. Tapi ini namanya kafir musyrikin yang belum diberi hidayah pada Allah ya tetap mereka bohong gitu. Kamu sihir gitu kan. Datang Abu Bakar gitu ya. Ada sebagian sahabat yang tadinya percaya jadi ragu-ragu. Ini benar gak nih? Masa orang perjalanan sebulan ini bisa disampaikan dalam semalam bolak-balik lagi gitu kan? Yang imannya masih kurang, ada yang kembali murtad, ada yang ragu-ragu. Tapi Abu Bakar maju gitu. Abu Bakar juga dibully nih, supaya digojok supaya balik lagi. Abu Bakar dengan lantang mengatakan, aku percaya pada Rasulullah SAW. Jangankan itu, misalnya ini benda benda yang aku lihat hitam, warnanya hitam. Rasulullah bilang putih,
aku turut Rasul saking percayanya. Karena dia udah nggak lihat logika lagi. Dia sudah lihat logikanya Allah gitu. Bahwa Rasul emang orang diutus Allah. Akhirnya di sini Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu asal gelar beliau. Artinya dia membenarkan, dia selalu membenarkan dari risalah Rasulullah SAW seperti itu. Udah sohib banget lah gitu ya. Sudah mendarah daging lah seperti itu. Ini Abu Bakar. Nah ini seperti ini. Keimanan yang sempurna daripada Abu Bakar Siddiq. Demikian juga kita, logika keimanan kita juga in kuntum tuhibbunallah, kita mencintai Allah. Tentunya kita juga harus ikut Rasulullah SAW, risalah yang dibawa. Kita mau cinta Allah, kita mau sholat. Di Quran kan nggak disebut sholatnya seperti apa. Ya ikut Rasulullah. Suruh zakat, zakatnya seperti zakatnya Rasulullah SAW. Hajinya Rasulullah SAW. Apapun kegiatan ibadah, gitu ya. Mau malah sekalipun, gitu ya. Ikut Rasulullah SAW yang kita bisa kita ikut. Terlebih ibadah makhluk khusus itu memang sudah harus ikut Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah aku seperti kalian melihat aku sholat. Caranya gimana ya? Kita belajar pada kita pada ulama-ulama yang paham, yang sebagai warasatul anbiya gitu, yang menurunkan fikih untuk sholat seperti apa. Kita ikuti seperti itu. Dengan harapan mudah-mudahan ini paling tidak menyerupai sholatnya Rasulullah SAW. Dan kita tidak berpolemik di situ gitu, karena masing-masing mazhab masing-masing kan mungkin berbeda-beda. Kita tidak berpolemik di situ. Kita pilih mana yang kita cocok gitu ya. Kita pilih sambil belajar mana hadisnya mungkin yang lebih kuat atau seperti itu gitu ya. Sahih tapi mana yang lebih kuat. Kita belajar dikit-dikit gitu. Boleh mengikuti satu mazhab, boleh juga ibaratnya mengambil yang kuat gitu, yang tradisi gitu ya. Kalau dalam tradisi NU mungkin mazhab Syafi'i, kalau dalam tradisi ini Muhammadiyah mungkin tarjihnya gitu ya. Jadi seperti itu. Sama-sama mengikuti Rasulullah gitu kan. Tidak berpolemik gitu. Kecuali kalau orang yang sholatnya aneh gitu kan. Ngarang dari mana yang nggak jelas, nah itu kita nggak bisa ikuti. Nextnya juga ini dalam Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Ada balasan seperti yang suka gibah, yang berzina gitu ya, makan harta anak yatim dan lain semuanya ada diperlihatkan gitu ya. Dan juga diperlihatkan surga. Jadi di surga itu ada satu tempat khusus untuk masuk surga. Ada tempat yang ada bidadari. Satu tempat ada bidadarinya ini maaf hitam manis gitu. Rasulullah sempat tanya, bidadari siapa tuh? Hitam manis gitu, nungguin gitu lagi. Oh itu untuk kata malaikat penjaga surga dibuat itu untuk Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar sudah pesen tuh bidadari yang hitam manis gitu. Kalau skala sahabat bisa mesen Pak, kalau kita nggak bisa mesen Pak. Tapi bisa berdoa gitu. Bapak misalnya mau bidadarinya seperti apa gitu. Apa kutilang darah ya, kurus tinggi langsing. Boleh lah mesen gitu. Jelas bidadari istri kita jadi ratunya bidadari gitu. Kalau kita meninggal misalnya istri tidak menikah misalnya sampai akhir hayat bisa jadi ratunya bidadari. Tapi kalau dia menikah nggak jadi tuh. Kita nggak mau bidadari aja gitu. Tapi tetap kita mau bidadari.
Kalau menikah lagi nanti yang istri yang terakhir yang jadi tergantung juga kalau dia kita siapa yang mati duluan gitu ya. Tapi intinya kita dapat bidadari di insya Allah di surga gitu ya. Nggak usah kepikiran Pak, banyak banget tuh gimana gitu ya. Nggak usah terpikirin itu, pokoknya nanti dapat insya Allah. Nah, ada yang mau duluan gitu. Nah, ini kayak hikmah Islam itu memperhatikan Masjidil Aqsa ini sebagai kiblat muslimin. Sekarang uh, Israel dipimpin lagi sama Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu ini sekarang jadi 2 kali ya Perdana Menteri ya. Sebelumnya kan si siapa sebelumnya Yahudi kanan juga, cuman agak lebih lembut. Dia Yahudi Orthodoks. Kalau Benyamin ini Yahudi garis keras. Yahudi garis keras. Dia angkat kayak menteri itunya itu, menteri yang garis keras. Dan siapa itu kemarin sempat masuk ke Masjid Aqsa ya, tanpa baju masuk ke Aqsa. Ini sebenarnya memicu gitu, memicu persengketaan lagi, meluncing lagi antara warga Palestina dan warga tentara Israel maksudnya gitu. Tentara Israel. Jadi zona Masjid Al-Aqsa itu zona internasional, tidak boleh dilanggar siapapun sebenarnya gitu. Kalau mereka sempat sampai cuma sama tembok ratapan, itu karena ini tempat mereka yakini bekas tempat ibadah mereka gitu. Tapi Masjid Al-Aqsa itu zona internasional yang nggak boleh dibuka, nggak boleh sembarangan masuk di situ. Gitu. Tapi kemarin menterinya Benyamin Netanyahu ini memang masuk seenaknya saja. Walaupun mereka sebenarnya maksudnya dia bilang siapapun bisa masuk ke Al-Aqsa, ini nggak boleh, memicu ekstremis lagi, saling menyerang. Jadi ini PR buat kita. Kita di Indonesia ini paling tidak kalau tidak bisa mengirimkan bantuan tentara perang itu kan tidak mungkin, kecuali paling tentara perdamaian dari pemerintah kita. Kita tidak bisa ujuk-ujuk kita mau berjihad solo gitu. Kita siapa juga latihan perang enggak nanti mau main perang solo nggak mungkin juga gitu. Paling tidak misalnya dan donasi buat saudara-saudara kita sana gitu, donasi buat kemanusiaan. Ataupun kalau tidak ya doa kita buat Palestina gitu ya. Setiap habis sholat kita juga doa untuk mukminat di seluruh dunia termasuk di Palestina. Sampai di sini kalau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah saya mohon maaf, saya mohon kepada Allah yang benar dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ilham bagi kita untuk bisa melaksanakannya, bisa meyakininya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ustadz Adison, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk sesi ini barangkali ada jemaah yang ingin menanyakan terkait materi tadi atau di luar materi tadi, atau barangkali ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Syarat diterima ibadah dua. Yang lain yang saya ingin infokan itu dua. Pertama, ikut Rasulullah SAW, ikut cara yang diajarkan Allah lewat nabinya. Yang keduanya ikhlas billahi ta'ala, mengharap pahala, mengharap hadiah kalau kita bilang ya hanya dari Allah SWT. Kita sholat bukan mengharapkan hadiah dari dari orang lain gitu ya, atau dari yang makhluk gitu ya, tapi kita
Bahkan ada ikhlas yang lebih tinggi, itu tidak mengharapkan apa-apa sebenarnya, cuma dalam rangka bersyukur gitu ya. Kita bersyukur sudah diberi sebenarnya. Kita berharap nih surga, ya. Sebenarnya kita sudah diberi surga gitu kan. Benar kan? Kita diberi surga, kita diciptakan itu udah merupakan sesuatu yang luar biasa gitu. Dari ada tidak jadi ada, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna lagi. Itu kita tanda bersyukurnya sholat. Masih ngarepin surga lagi, kebangetan sebenarnya. Tapi itu Allah masih membolehkan kita berharap, karena kita disuruh berdoa, berharap pada Allah SWT. Paling tidak menerima amal kita sholat, ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin dalam satu riwayat itu kan itu zaman Nabi Musa alaihissalam, tidak salah tidak ada. Nabi-nabi dulu juga sholat, gitu ya. Cuman sholat bentuknya, caranya ada sedikit perbedaan, karena dulu kayak Nabi Sulaiman diri sholatnya gitu ya. Sholat Nabi Musa mungkin sujud terus gitu ya. Nabi Isa itu kan apa di kitab Alkitab tuh ada sholat juga. Di Injil juga ada sholat gitu ya. Melemparkan muka ini ke tempat sujud gitu ya. Ada sholat juga. Jadi dikisahkan seorang Bani Israel dia menyepi gitu ya, dia sholat selama 60 tahun, dalam riwayat lain 80 tahun gitu ya, sampai itu sholat kalau sujud di batunya itu sampai mengkilat gitu ya, sampai ada bentuk kepalanya sampai begitu gitu. Kalau sekarang kan jidatnya hitam nih. Kalau dulu batunya yang bukan jidat itu, batunya yang berbentuk gitu. Saking dia sholat luar biasa gitu ya. Tapi dia mungkin tidak punya makna dia sholat. Terus dia mengharap hadiah imbalan atas sholatnya. Dia ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dia nanya kepada Musa, "Hai Musa, gitu, kalau Nabi Allah tolong tanyain, saya dapat surga keberapa? Tingkat berapa? Saya udah sholat nih, gitu ya, 60 tahun, 70 tahun, gitu. Nampak pokoknya setiap hari itu berapa rakaat itu banyak, sampai puluhan tahun. Karena Nabi Musa ini Nabi yang bisa berbicara pada Allah SWT. Kalau dulu Bani Israel waktu zaman Musa, doa itu nggak bisa langsung. Gitu. Mintain Nabi Musa, tolong doain, Nabi Musa tolong ini. Akhirnya baik kata Nabi Musa, ya saya tanyakan dulu. Terus tanyalah Nabi Musa pada Allah SWT, Allah ya Rabbu, ya ada hamba-hambaku yang nanyakan gitu. Dia sudah sholat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dia nanyain di surga mana nih gitu ya. Allah lah, dia alumna, dia ahli neraka. Kaget Nabi Musa itu. Cuman nggak nanya lagi, dikabarin pada orang tadi gitu ya. Maaf gitu ya, kalau kita bisa tahu, maaf, lo nggak masuk surga itu, mau masuk neraka gitu. Kagetlah orangnya itu. Waduh, kalau itu saya sholat sia-sia dong nih. Buat apa saya sholat gitu kan? Kalau saya nggak dapat surga gitu kan? Akhirnya dia berhenti dari sholat, minta pula akhirnya jadilah dia kodarullah jadi ahli. Di sini ada dua pelajaran gitu ya, dua pelajaran. Pertama, kalau kita mestinya kita tidak menanyakan ibadah kita, mau surga mau neraka kita selalu. Kita kan nggak tahu sebenarnya takdir kita gitu. Kita cuma berusaha supaya takdir kita ini lurus terus gitu sampai akhir hayat gitu ya. Saya ini juga berusaha Pak, bukan berarti saya di surga, nggak bisa ada yang memastikan gitu. Neraka juga kita nggak tahu gitu. Yang tahu kan Allah. Takdir kita ini apa jadi neraka atau surga. Tapi ya sekarang kita beramal dengan ahli surga, insya Allah mudah-mudahan seperti ahli surga gitu. Sampai akhir nanti. Kita kan tergantung akhirnya nanti gimana gitu ya. Jadi husnul
khotimah atau suul khotimah. Yang tadi dia jadi suul khotimah. Ini menandakan dia tidak ikhlas. Pertama, karena dia mempertanyakan ibadah dia dengan surga. Kalau dia ikhlas, mau dia bilang kalau bilang surga neraka, ya dia akan tetap sholat Pak. Kalau misalnya dia ikhlas, oh ya udah gitu. Kalau mau takdir saya neraka, ya boleh buat. Saya tetap sholat, bukan karena surga atau neraka, tapi karena saya ikhlas lillahi ta'ala. Karena saya bersyukur sudah dijadikan manusia, sudah dijadikan makhluk tertinggi gitu. Sudah diberi nikmat selama ini, kan kita dikasih nikmat. Udara, matahari, suara burung-burung. Mau makan kita tinggal, apalagi di Indonesia gitu ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kolamnya kolam susu gitu ya. Mana mengair ada ikan tuh. Laut apalagi gitu, mau mancing laut. Ikannya nggak habis-habis Pak ya. Kalau di kolam mungkin bisa habis tuh karena ada yang ini, tapi kalau di laut kan nggak habis-habis. Seperti itu. Kita sudah dikasih apa yang kita doakan sebenarnya. Kita minta rezeki, kita udah dikasih rezeki. Kita udah dikasih satu, udah dikasih satu. Dalam tahun ini banyak sakitnya, banyak sehatnya. Banyak sehatnya Pak. Kita minta sehat, udah dikasih Pak. Jadi sebenarnya kita yang penting itu bersyukur. Yang tadi kenapa dia mempertanyakan, dia tidak bersyukur. Kalau dia karena dia berharap cuma dengan sholat ini, oh surga berapa nih gitu kan? Salah gitu. Surga neraka itu urusan Allah. Yang penting kita melaksanakan ini karena kita bersyukur. Kita bersyukur. Memang kita tetap boleh berharap surga, dihindarkan neraka, karena memang seperti Abu Nawas bilang, kita ini sebenarnya nggak pantas di surga kan, tapi kita nggak kuat neraka. Maka mohon ampun, minta ampun dosa-dosa paling nggak diingatkan. Walaupun kita amal kita nggak diterima nih, karena kurang bersyukur gitu. Kita kan amal hadiah Allah masih banyakkan hadiah Allah. Gitu kan. Jadi nggak bakal cukup tuh amal kita. Tapi dosa kan kita minta dihilangkan gitu, supaya akhirnya Allah redha. Itulah mungkin dia menjalankan sesuai Nabi cara sholatnya zaman Nabi Musa waktu itu, tapi dia tidak ikhlas. Itu yang Allah kan melihat hati. Allah nggak melihat isi kita nih, nggak melihat saya pakai peci, saya pakai jubah, nggak melihat ikhlas kita ini gimana, ikhlas saya ini gimana. Dalam balasan malu nggak, beria nggak, ujub nggak, gitu. Dalam sekali itu kita nggak bisa ngelihat, masing-masing manusia nggak bisa ngelihat, makanya kita mendingan kita ngelihat diri kita sendiri lah gitu ya. Kita ini udah ikhlas seperti itu. Kalau udah ikhlas, naik lagi ke mahabbah, udah kekasih gitu. Kita sholat karena cinta gitu ya. Kita ibarat kalau masih muda dulu sering apel puja kita itu kan. Apel jam 7, jam setengah 7 udah datang tuh. Seperti itulah kita kepada Allah gimana gitu kan. Allah kan juga cemburu juga. Allah jangan salah, Allah maha pencemburu gitu. Kalau pacar kita atau istri kita cemburu pada kita pulang telat misalnya gitu kan. Pulang kerja mestinya jam 7, jam 8, jam 10 malam, jam 11 baru pulang, atau mungkin pagi baru pulang gitu. Sering kita kan bertanya, cemburu nih, apa nih gitu kan? Allah itu seperti itulah juga, pencemburunya lagi Allah gitu. Tapi pencemburunya karena kasih sayang Allah, kasih sayang Allah pada kita. Gitu. Kita nih hubungan kita sama Allah ini hubungan apa? Hubungan dagang kan? Hubungan budak sama majikan kan? Atau hubungan kekasih gitu kan? Kalau sudah hubungan ikhlas sebagai hamba, nikah lagi ke mahabbah, itu udah jadi wali Pak. Walinya Allah udah jadi kekasih. Siapa yang kata Allah, siapa yang menyakiti waliku, maka aku menyatakan perang pada dia. Wali itu nggak boleh di ini gitu. Walinya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Makanya kita anggap semua orang wali lah. Kita nggak tahu kan hubungan dia dengan Allah. Kalau
kita menyakiti dia ngadu pada Allah, habis kita. Bener kan? Makanya kita kasih sayang sama orang yang, walaupun sampai orang mencela kita atau segala macam, kita tetap kasih sayang. Siapa tahu dia wali Allah gitu kan. Antara Allah dia cuma sedikit gitu, dia cuma punya maksiat sedikit, tapi begitu maksiatnya hilang dia jadi langsung menjadi Allah, bisa juga. Jadi ada cerita lagi, ada seorang Nabi Musa ini ngobrol, kan tadi malam saya bilang juga Nabi Isa ini kalimullah ya, orang yang bisa bercakap-cakap, manusia yang bisa bercakap dengan Allah langsung. Dia ada 3.500 percakapan Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini ngobrol kayak kekasih lah gitu ya. Ya Rob gitu loh. Nanti tetangga saya di surga itu siapa gitu. Nah, misalnya kepo gitu, pengen tahu. Oh ini orangnya ini, kamu temuin aja kalau mau gitu kan, kalau bahasa kita gitu. Dilihatlah, temuilah pemuda ini. Kalau ini pedagang di pasar, pedagang ayam lah gitu ya, pedagang ayam. Gitu ya. Cuman pemuda ini rambutnya gondrong, pakai anting atau segala macam gitu. Kalau kayak kita bilang sekarang tatoan lah kayak gitu lah, tatoan terus urakan. Nggak cuma itu, dia dagang juga curang. Kalau dagang misalnya ayam nih, mau ditimbang nih, dia taruh di bawah, disuntik dulu tuh ayam, suntik sama air gitu ya, seperti curang. Jadi timbangan itu berat gitu. Kata Nabi Musa, itu orang rambut gondrong, nggak teratur gitu ya. Kalau gondrong boleh Pak, tapi teratur gitu ya, rapi gitu ya. Rasulullah pun gondrong gitu. Ini udah gondrong, udah teratur, ganti, tatoan lagi. Bukan memang itu dia nimbang curang. Ini kok jadi tetangga saya di surga gitu kan? Jadi kepo lagi, makin kepo lagi. Apa sih yang dilakukan pemuda ini gitu ya? Nah, ini kenalan gitu ya sama pemuda ini, mampir lamanya. Kenalan, saya pemuda, saya mau dong main ke rumah gitu. Kalau orang dulu, walaupun orang asing, gitu ya, kita ngobrol-ngobrol, mau main ke rumah, boleh Pak gitu. Oh ya, nggak apa-apa silakan. Gitu. Mau nginep juga boleh. Jadi tradisi bangsa Arab tuh kalau tamu tuh 3 hari ya. 3 hari dulu, dari zaman dulu sih. Ini kan bangsa Bani Israel ya. 3 hari itu kita mau namu ya silakan. 3 hari itu nggak boleh diusir Pak. Cuman jangan dimanfaatin ya nanti. Maksudnya tamu jauh ya, bukan tetangga ya. Tetangga nggak usah nginep. Kalau tetangga jauh nanti ke rumah Babe Wali lagi. Be, gua mau nginep di rumah 3 hari. Apa lo rumah lo dekat gitu. Tapi kalau tetangga jauh silakan Pak. 3 hari nggak boleh diusir. Akhirnya nginep lah Nabi Musa di pemuda ini gitu. Pengen tahu apa sih yang dilakuin gitu. Akhirnya dilihat gitu. Pemuda ini punya seorang ibu gitu ya. Ibu yang sudah tua, sakit-sakitan lagi gitu ya. Sakit-sakitan, lumpuh juga gitu ya. Lumpuh, dan kalau kita bilang sekarang stroke mungkin ya. Stroke dia tidak bisa ngomongnya, nggak lancar. Ngomongnya lancar. Jadi ibu ini udah nggak lumpuh, stroke lagi, ngomongnya nggak lancar. Cuman dia rawat sama pemuda itu, dirawat beneran. Kalau mau mandi dimandikan, mau buang air, mau gendong sana sini, kasih makan, stroke kan, ibaratnya tangan apa segala macam mulai susah gitu ya. Habis makan ibunya oh gitu, ya bu gitu aja katanya. Ya bu oke, insyaallah amin gitu. Terus juga Nabi Musa melihat gitu, melihat dari kejauhan. Jadi tanya sama dia, itu siapa gitu? Itu ibu saya gitu. Kenapa? Dia udah lumpuh dan stroke gitu ya. Terus dia ngomong apa tuh? Gitu. Oh dia ngomong, dia karena tidak jelas ngomongnya, tapi saya tahu dia ngomongin karena dulu waktu masih ini kan. Alhamdulillah, tadi sudah puji Allah, kamu ini anak yang baik, kamu ini anak yang berbakti. Gitu ya. Saya doakan kamu di surga
bersanding dengan Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu doanya. Kaget Nabi Musa gitu kan. Ya Allah gitu kan. Saya ini Nabi Musa. Baru kagetlah pemuda itu. Ya, ternyata Allah yang menakdirkan gitu ya. Menakdirkan pemuda itu jadi sahabatnya Nabi Musa di surga gitu. Dan dari situ dia tobat. Dia benar tuh gak jadi pemuda orakan lagi lah, bersih, rapi, gitu ya. Tatonya bilangin gitu ya. Sholat, rajin segala macam. Makin rajin lagi dia merawat ibunya gitu ya. Akhirnya dia jadi tetangganya Nabi Musa di surga. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat seseorang dari bentuk fisiknya. Ya mungkin saya hari ini seperti ini, mudah-mudahan tetap istiqomah, dari bapak-bapak juga tetap istiqomah gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya di husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, demikian tadi penjelasan dari Bapak Ustaz Edison. Barangkali ada tambahan dari Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita ingin bisa dari masa Nabi Musa, seorang ahli ibadah, ternyata ibadah itu tidak menyangkut semata ubudiyah, dari sholat yang mahdoh, tapi juga ibadah itu terkait dengan perilaku kita yang baik, yang tadi dikatakan merawat orang tua dan sebagainya, sayang menyayangi dan sebagainya, sehingga dibutuhkan dua bentuk ibadah ini dalam diri kita. Kita melaksanakan sholat, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam hukum Islam, inna sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, itu ibadah standar. Kemudian banyak lagi bentuk-bentuk ibadah yang sangat terkait dengan perilaku. Maka Nabi hadir ke tengah-tengah kita ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Nabi hadir ke tengah kita dalam rangka memperbaiki akhlak. Akhlak itu luas sekali. Akhlak kepada alam semesta, terutama kepada Allah, ya, kepada Allah, ibadah dan sebagainya, sesama manusia, makhluk hidup, tumbuhan dan sebagainya. Nah, itu perlu kita pelajari, perlu kita hayati. Kemudian juga yang sebagai basic, ya, sebagai dasar di dalam ibadah itu adalah iman kepada Allah, kemudian ittiba kepada Rasulullah di dalam kegiatan ibadah yang luas itu, baik berbentuk syariat maupun akhlak. Ya. Untuk syariat ibadah, contoh-contoh ibadah, contohnya, kemudian contoh perilakunya. Nah itu semua menjadi satu padu dalam diri kita, sehingga kita bisa memunculkan ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu penting sekali, karena manusia tidak bisa mengandalkan dengan amal untuk ke surga, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu penting. Bukan masalah banyak sedikitnya amal bisa memasukkan ke surga, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itu akan kita capai pada kita berusaha menjalin hubungan baik dengan Allah. Kalau yang paling sederhana contoh saja, seorang wanita pada masa Rasulullah begitu rajinnya ibadah, sholat malam, ibadah lainnya, tapi
itu tak masuk surga, tetap masuk neraka, tidak masuk surga, tetapi masuk neraka dia. Kenapa? Mulutnya itu suka menyakitkan hati tetangganya. Mulutnya itu tidak bisa dijaga dengan baik, tidak dilatih untuk menjadi baik. Nah ini berarti kan penting kan perilaku itu. Nah ini contoh dalam sejarah. Rasulullah katakan orang yang suka menyakiti tetangga, mengganggu tetangganya dengan lisan dan tangannya, maka ya artinya ada nilai yang kurang dari ibadahnya. Nah kita berusaha jadi membaguskan diri kita sendiri, ibadah kepada Allah, dan juga berusaha membaguskan diri kita, memantaskan diri kita pada kehidupan masyarakat, kehidupan bertetangga dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu di segini beberapa orang ini dalam satu majelis bisa jadi saya telah menyakitkan hatinya. Nah, itu makanya perlu memohon maaf, minta maaf dan sebagainya, itu penting. Itulah kira-kira yang bisa. Saya bukan menambahkan, artinya saya mengingatkan buat diri saya dan Bapak saya untuk kita nanti di dalam akhir kehidupan ini kita istiqomah ke jalan yang dimudahkan Allah, amalan-amalan surga yang kita perlu ada di salawat. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ustaz Susanto. Dan mungkin satu lagi ada pertanyaan atau tambahan? Tidak ada. Baiklah, alhamdulillah kita sudah sampai waktu masuk duhanya. Kita mengingatkan sabda Rasulullah, barang siapa sholat berjamaah di masjid lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Mudah-mudahan kita semua setelah ini melaksanakan sholat 2 rakaat agar mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.